Saudara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala merespons terkait laporan dugaan penistaan agama buntut potongan videonya saat ceramah di UGM. Dalam keterangan persnya, Yusuf Kala menyebut laporan terhadap dirinya muncul setelah ia melaporkan Rismon Sianipar dan meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya agar tidak jadi polemik. JK juga sempat menunjukkan tangkapan layar chat tim Rismon CS yang ingin bertemu dirinya, namun ia tolak. JK menyebut permintaan Jokowi untuk menunjukkan ijazah sebagai saran agar polemik ijazah tidak berlarut. Saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan Rismon, dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak, demo. Sudahlah Jokowi, sudahlah, kasihlah ijazah saja. Itu saja. Timbul lain, sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakat ini berkelahi sendiri. Saling memaki masyarakat. 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai urusan ini, maka kita sebuah warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apalagi Pak JK itu, apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sehingga begini. Sebelumnya pada Kamis 9 April 2026, Yusuf Kala melaporkan peneliti forensik digital Rismon Sianipar ke Baris Krim Polri. JK melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan bahwa dirinya menjadi pihak yang mendanai polemik ijazah Jokowi. JK menegaskan tidak pernah terlibat dalam upaya pendanaan sebagaimana yang dituduhkan. Sementara pada 12 April 2026, Yusuf Kala dilaporkan DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia bersama sejumlah organisasi ke polisi terkait dugaan penistaan agama dalam ceramahnya di UGM. Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali menegaskan jika kader PSI yang melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bertindak bukan atas nama ataupun arahan partai. Ahmad Ali menegaskan laporan itu dilakukan sebagai perwakilan organisasi mereka. Ahmad Ali juga berencana untuk mempertemukan kedua pihak untuk menyelesaikan masalah. Ingatkan, itu bukan kader PSI yang melakukan pelaporan. Kami tidak punya urusan, PSI tidak punya urusan dengan pelaporan terhadap Pak Yusuf Kala. Tapi sebagai pribadi, mereka punya organisasi, namanya GAMKI, dan ada 20 organisasi yang ada di belakangnya. Kemudian mereka melakukan pelaporan, itu dijamin oleh undang-undang. Namun demikian, hari ini kami sedang membicarakan, kemarin Pak Yusuf Kala menelpon saya untuk kemudian insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan pertemuan mediasi. Saya akan mediasi. Terkait respons JK atas laporan dirinya ke polisi dan kasus ijazah Jokowi, kita sapa jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Arif Rahman. Okta, jadi apa sebenarnya yang dikritisi oleh Yusuf Kala soal laporan dirinya ke polisi dan namanya yang terseret di kasus ijazah?
Ya, selamat petang Cindy dan juga saudara. Beberapa saat lalu tadi baru saja selesai konferensi pers di kediaman Yusuf Kala di Bilangan Jakarta Selatan. Tadi juga memang sempat disinggung Cindy terkait apakah pelaporan dirinya itu ada hubungannya dengan politisasi. Tadi memang JK tidak menjawab secara gamblang begitu ya, ada upaya tersebut, tetapi yang pasti kalau ditarik secara timeline, memang pelaporan terhadap dirinya atas dugaan atau penistaan agama di UGM beberapa waktu lalu ini ada kedekatan timeline dengan ketika ia melaporkan Rismon ke Barreskrim Polri. Kalau tadi terkait dengan ijazah Jokowi, memang JK mengakui sudah terlalu lama masyarakat ini memperhatikan polemik ijazah palsu. Kemudian timbul sensitivitas sehingga ia akhirnya memberikan nasihat. Jadi memang bukan melawan, bukan dalam arti kata melawan, namun memberi nasihat jika memang ijazahnya asli, maka ditujukan saja. Tadi juga sempat menarik, Sidi dan juga saudara, bahwa JK menyinggung sempat ada permintaan untuk bertemu dengan Rismon Sianipar. Namun tadi dari tangkapan layar yang disampaikan bahwa ia merasa ia tidak perlu menemui siapa-siapa karena dalam posisi yang netral. Diketahui juga Cindy bahwa JK ini sempat ikut terseret dalam kasus karena dituding mendanai polemik ijazah palsu Jokowi. Jadi memang pada Maret lalu beredar video ada wajah Rismon begitu yang mengatakan bahwa menuding JK ini mendanai sekitar 5 miliar dalam polemik ijazah palsu Jokowi. Namun Rismon mengklaim bahwa video tersebut diproduksi hasil rekayasa AI. Kemudian Rismon dilaporkan JK ke Barreskrim Polri dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah bahwa dirinya sebagai pendana polemik ijazah palsu. Kemudian JK juga mengakui bahwa memang pelaporan terhadap Rismon ini karena tudingan tersebut tidak etis dan menghina sebagai orang yang pernah mendampingi Jokowi sebagai wakil presiden. Tadi di dalam konferensi pers juga sempat disinggung oleh JK bahwa ia sempat flashback bagaimana proses kemudian ia akhirnya mendampingi Jokowi sebagai wakil presiden. Kemudian JK sempat mengatakan bahwa ia punya andil begitu sampai akhirnya Jokowi menjadi presiden kala itu. Dan memang Cindy dan juga saudara, kita tunggu nanti seperti apa langkah yang akan diambil oleh JK terkait dengan bagaimana pelaporan tersebut. Apakah nanti akan ada langkah berikutnya dari Yusuf Kala atau seperti apa, tapi yang pasti tadi tidak dijawab secara gamblang apakah ada upaya politisasi dan sebagainya, tapi memang membenarkan bahwa pelaporan terhadap dirinya ini berdekatan dengan ketika ia melaporkan Rismon ke Barreskrim Polri. Cindy. Oke. Okta, tapi menegaskan lagi, kalau secara timeline berdekatan, tapi apakah Yusuf Kala juga akan melakukan apa? Apakah ada tindakan yang akan dilakukan oleh Pak JK dalam waktu dekat menanggapi hal ini? Iya, Cindy dan juga saudara, sampai dengan saat ini tadi juga tadi JK hanya memberikan soal membenarkan soal tadi adanya kedekatan timeline begitu ya dengan ia dilaporkan ke polisi dengan ketika ia sebelumnya sempat melaporkan Rismon ke Barreskrim Polri, tetapi memang apakah nantinya langkah hukum berikutnya ditempuh, ini masih kita tunggu. Tapi tadi kalau terkait dengan bagaimana kasus atau yang saat ini sedang tadi dibahas begitu dalam konferensi pers soal ceramahnya di UGM, ini tadi JK sebetulnya menyerahkan saja, yang pasti sudah banyak organisasi-organisasi yang dalam arti kata membela dirinya atau juga melakukan pelaporan balik begitu ya terkait dengan ceramahnya di UGM beberapa waktu lalu. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan Arif Rahman. Saudara, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Usai jeda ada informasi terkait dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa negaranya dapat kembali melancarkan serangan ke Iran jika negosiasi tahap kedua gagal.